warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alman Stasya dari Prodi PG PAUD, kelas regular plus, dengan NIM 1862 1500298. Pada kesempatan kali ini, sebagai pengemban tugas UAS dan mata kuliah konsep dasar PAUD, dengan dosen pengampu Ibu Rosa Yenita MPD, saya akan menjabarkan lebih luas lagi mengenai kualifikasi profesional guru PAUD untuk menjadikan profesi yang unggul. Pentingnya PAUD menuntut pendidik PAUD untuk menjadi profesional. Slamet Suyanto mengatakan bahwa profesional berarti bekerja sesuai prosedur, mengikuti etika profesi dan ilmu PAUD, serta tidak melakukan kesalahan. Pendapat ini diperjelas oleh Driscoll, Amy, dan Nagel, Nancy G. bahwa a professional is someone who is educated, knowledgeable, dedicated to her profession, commit to completion of a special course of study, and in a position of a knowledge base essential to her specialty area. Keharusan pendidik PAUD untuk masuk dalam golongan pekerjaan yang profesional telah dicanangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa pendidik anak usia dini adalah profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan kepada anak didik. Kemudian, pendidik PAUD pada jalur pendidikan formal terdiri atas guru dan guru pendamping. Sedangkan pendidik PAUD pada jalur pendidikan non-formal terdiri atas guru, guru pendamping, dan pengasuh. Pendidik anak usia dini selayaknya masuk dalam standar yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kualifikasi akademik guru yaitu memiliki ijazah D2 PGTK atau S1 PGTK dari perguruan tinggi yang terakreditasi atau ijazah minimal sekolah menengah atas atau SMA atau sederajat dan memiliki sertifikat pelatihan atau pendidikan atau kursus PAUD yang telah terakreditasi. Kompetensi pendidik PAUD dikembangkan dalam konteks kebijakan sesuai dengan standar pendidik anak usia dini berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009. Berdasarkan acuan tersebut, pendidik harus memiliki 4 kompetensi, yaitu diantaranya ada kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial. Nah, berikut akan saya jabarkan masing-masing kompetensi tersebut. Yang pertama yaitu tadi ada kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan kebutuhan psikologis anak, sesuai dengan norma agama, budaya, dan keyakinan anak, dan menampilkan diri sebagai pribadi yang berbudi pekerti luhur. Nah, salah satu ciri pendidik yang memiliki kompetensi kepribadian ditunjukkan melalui tingkah laku, yaitu menyayangi anak secara tulus, berperilaku sabar, tenang, ceria, serta penuh perhatian. Memiliki kepekaan juga, responsif, dan humoris terhadap perilaku anak, serta menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif, dan bijaksana tentunya. Selain berpenampilan yang bersih, sehat, dan juga rapi, serta berperilaku sopan dan santun, menghargai dan melindungi anak. Selanjutnya, kompetensi profesional terkait dengan kemampuan untuk memahami tahapan perkembangan anak, pertumbuhan dan perkembangan anak, kemampuan untuk memberikan rangsangan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan, dan kemampuan untuk membangun kerjasama dengan orang tua dalam pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak. Nah, kompetensi ini ditunjukkan dalam bentuk kemampuan seorang pendidik dalam memahami kesinambungan tingkat perkembangan anak dari usia 0 sampai 6 tahun, memahami standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Tentunya lalu kemudian memahami aspek-aspek perkembangan, memahami faktor yang menghambat dan mendukung aspek perkembangan dari anak tersebut, memahami tanda-tanda kelainan, lalu mengenal kebutuhan gizi anak sesuai dengan usianya, memahami cara memantau nutrisinya, kesehatan dan keselamatan dari anak tersebut. Lalu kemudian kompetensi pedagogik, di mana kompetensi
pedagogik ini adalah kemampuan yang terkait dengan merencanakan kegiatan program pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan, melaksanakan proses dan melaksanakan penilaian terhadap proses dari hasil pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan. Nah, ciri dari kemampuan pedagogik ini yaitu diantaranya ditunjukkan dalam bentuk kemampuan pendidik dalam menyusun rencana kegiatan tahunan, semesteran, bulanan, mingguan, dan harian, serta menetapkan kegiatan bermain yang mendukung tingkat pencapaian perkembangan anak, atau merencanakan kegiatan yang disusun berdasarkan kelompok usia anak. Lalu kemudian, kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru dalam beradaptasi dengan lingkungan dan berkomunikasi secara efektif dengan anak didiknya dan orang tua tentunya. Kompetensi ini ditunjukkan melalui kemampuan seorang pendidik dalam menyesuaikan diri dengan teman sejawat, menaati peraturan di sebuah lembaga, mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitar, akomodatif terhadap anak, didik, orang tua, teman sejawat, dari berbagai latar budaya dan sosial ekonomi. Berkomunikasi juga secara empatik dengan orang tua peserta didik dan berkomunikasi secara efektif dengan anak didik, baik secara fisik, verbal, dan nonverbal. Kemudian, kompetensi tersebut dari sisi kebijakan Kompetensi tersebut dari sisi kebijakan jika diterapkan maka akan menghasilkan pendidik anak usia dini yang ideal dan profesional. Untuk menuju pada pemaksimalan kompetensi tersebut, pemerintah melakukan berbagai usaha diantaranya melalui pemberian pelatihan-pelatihan. Usaha tersebut dilakukan untuk meningkatkan kompetensi pedagogi dan kompetensi profesional. Pengembangan kompetensi kepribadian dan sosial harus dikembangkan oleh pendidik sendiri melalui interaksi guru dengan anak, guru dengan orang tua, atau dengan sesama pendidik. Kompetensi tersebut hendaknya didukung dengan karakteristik dasar yang harus dimiliki oleh seorang pendidik PAUD. Nah, kemudian Edgington menuliskan beberapa karakteristik penting yang harus dimiliki oleh pendidik anak usia dini. Karakteristik tersebut yaitu memiliki landasan keilmuan yang kuat tentang perkembangan anak dan belajar efektif, bersikap optimis dan memiliki pendekatan aku bisa, hangat dan memiliki empati, spontanitas dan fleksibel, memiliki keahlian dalam melakukan refleksi dan analisis, memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan banyak orang, mampu memimpin, bermain penuh, dan mampu menciptakan kegiatan belajar yang menyenangkan, memiliki imajinasi dan kreativitas yang tinggi, mampu merancang program dan melaksanakan pembelajaran yang mengacu pada analisis kebutuhan anak, dan mampu untuk secara terus-menerus mendokumentasikan serta melakukan penilaian perkembangan pada anak. Kemudian, karakteristik memiliki landasan keilmuan yang kuat tentang perkembangan anak dan belajar efektif. Karakteristik ini hanya dapat diperoleh melalui latihan membaca dan mengamati. Pendidik mengetahui perkembangan anak dari membaca, kemudian mengamati perkembangan tersebut secara nyata. Dengan mengamati anak, pendidik mengetahui kebutuhan anak. Hasil dari pengamatan tersebut kemudian digunakan untuk membuat program yang relevan dengan kurikulum. Pendidik berlatih untuk mengembangkan program yang sesuai dengan kebutuhan anak dan sesuai dengan kurikulum tentunya. Pendidik anak usia dini berperan menjadi model untuk anak didiknya. Jika pendidik bersikap negatif dan tidak memiliki antusias, maka sikap tersebut dapat mempengaruhi energi optimis seorang anak. Artinya, bahwa pendidik anak usia dini harus senantiasa bersikap positif dan optimis, walaupun mengalami banyak tantangan. A pessimist sees the difficulty in every opportunity and optimist sees the opportunity in every difficulty. Seperti yang dikatakan Edgington Margaret 2004, peran pendidik sebagai motivator tidak hanya terlihat dari bagaimana pendidik memberi dukungan kepada anak untuk mengambil bagian dalam kegiatan bermain, namun diri pendidik itu sendiri menjadi inspirasi bagi anak untuk memiliki inisiatif, berkreasi, dan beraktivitas. Hangat dan memiliki empati. Perlu menjadi penegasan bahwa untuk menjadi pendidik bagi anak usia dini, syarat utama adalah pendidik harus menyukai anak-anak.
Kesukaan terhadap anak-anak dan dunianya membuat pendidik lebih mudah lagi melakukan pendekatan. Menjadi guru yang hangat, mampu secara konsisten untuk merespon anak dan orang tua dari berbagai kalangan dengan bersahabat. Memiliki pola pikir inklusi, tidak membedakan, dan mampu melihat anak dan orang tua dari sisi positif. Untuk mencapai hal tersebut, pendidik harus mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi dengan banyak orang. Selain itu, pendidik perlu memiliki hubungan yang kuat dengan orang tua sebagai teman dalam satu tim untuk mendidik anak. Walaupun orang tua memiliki latar budaya yang berbeda. Kemudian, spontanitas dan fleksibel. Pendidik anak usia dini harus memiliki spontanitas dan fleksibilitas yang tinggi. Hal ini terjadi karena anak tidak dapat diprediksi. Anak sibuk bermain dalam dunianya dan penyelesaian yang dilakukan setiap anak tidak selalu sama dengan apa yang dilakukan orang dewasa. Pendidik anak usia dini harus fleksibel dan mengikuti arah anak, merespon dengan antusias pada kegiatan yang spontan, dan memandang kegiatan tersebut sebagai peluang untuk belajar secara utuh. Pendidik anak usia dini harus memiliki keahlian dalam bentuk melakukan refleksi dan menganalisis kegiatan mengajarnya. Karakteristik ini perlu dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam mengembangkan rencana lanjutan. Hasil analisis dan refleksi tersebut kemudian harus disampaikan pada orang lain dalam bentuk telaah yang diambil dari analisis terhadap kekuatan dan kelemahan rencana dan pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan. Pendidik berusaha untuk memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran agar menghasilkan kualitas pembelajaran yang lebih baik. Untuk mengembangkan keahlian ini, pendidik harus memiliki sikap rendah hati, mau menerima saran dari orang lain, dan melakukan perubahan dalam pembelajaran dengan keinginan untuk terus-menerus belajar. Pendidik memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan banyak orang. Kemampuan komunikasi ini terdiri dari kemampuan komunikasi nonverbal dan verbal, termasuk di dalamnya kemampuan untuk berbicara dan menulis dengan jelas, kemampuan menyimak dan menjadi pendengar. Pendidik anak usia dini harus memiliki kemampuan untuk mau mendengar anak, orang tua, dan bertindak sebagai pendengar yang aktif. Yang berarti bahwa pendidik mampu memberikan respon dari apa yang didengar dan berusaha untuk mengambil tindakan bijak sesuai dengan apa yang didengar. Pendidik anak usia dini harus mampu memimpin timnya. Timnya sendiri ini yang dimaksud adalah dengan pendidik lain maupun orang tua, dan berusaha untuk menunjukkan tanggung jawabnya. Pendidik bertanggung jawab terhadap apapun yang terjadi selama anak berada dalam proses pembelajaran, motivasi, dan secara langsung memberikan bimbingan pada pendidik atau karyawan yang ada di sekolah. Selain itu, pendidik juga harus memiliki kemampuan untuk mengevaluasi proses dan rencana kegiatan dalam tim tersebut. Kepemimpinan juga terlihat dalam bentuk dapat dipercaya, mampu menjelaskan, memberi dukungan, merespon, menilai, mendengarkan, mengkoordinasi, mampu bekerja sama, dan mampu berdiskusi. Kemudian, pendidik harus memiliki kemampuan untuk bermain penuh dan mampu menciptakan kegiatan belajar yang menyenangkan. Pendidik anak usia dini harus mampu menciptakan kegiatan bermain untuk anak dan mengusahakan kegiatan didapat dari situasi kehidupan yang nyata atau kontekstual. Pendidik harus menciptakan lingkungan belajar yang konteks bermain, baik dalam ruangan atau di luar ruangan. Untuk menciptakan kegiatan belajar yang menyenangkan, pendidik harus berusaha membayangkan dirinya sebagai anak-anak dan bahkan menjadi seperti anak-anak, serta ikut bermain bersama dengan anak. Nah, kemudian pendidik harus memiliki imajinasi dan kreativitas yang tinggi. Untuk menjadi pendidik anak usia dini yang berhasil dan mampu meningkatkan kegiatan bermain yang menarik dan menyenangkan, tidak perlu mengeluarkan uang yang banyak. Pendidik diharapkan dapat menggunakan, memanfaatkan, memaksimalkan material yang ada untuk menciptakan lingkungan yang kaya pada anak. Untuk dapat melakukan hal tersebut, pendidik harus memiliki imajinasi dan kreativitas yang tinggi sehingga dapat menghasilkan anak yang kreatif juga. Keterbukaan pendidik dalam melihat hasil karya dan cara anak memecahkan masalah ketika bermain tanpa tekanan membebaskan anak untuk berimajinasi dan berkreasi. Hal ini berarti bahwa pendidik harus fleksibel dan memandang hal tersebut sebagai bentuk imajinasi dan kreativitas anak.
Kemudian pendidik harus mampu merancang program dan melaksanakan pembelajaran yang mengacu pada analisis anak. Untuk mengembangkan karakteristik ini, pendidik harus memahami tahapan setiap aspek perkembangan anak secara utuh, melakukan pengamatan pada anak, dan berlatih memahami setiap kebutuhan anak. Program yang dirancang pendidik harus cocok dengan tahapan tersebut. Hal ini berarti program yang direncanakan tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu rendah dari kemampuan anak. Tema yang dipilih pendidik juga harus sesuai dengan minat anak. Kemudian, karakteristik yang terakhir yaitu kemampuan pendidik secara terus-menerus mendokumentasikan atau mendokumentasikan serta melakukan penilaian pada perkembangan anak. Pendidik anak usia dini harus mengembangkan dan meningkatkan kemampuan yang lebih tinggi lagi untuk mendokumentasikan pelaksanaan pembelajaran baik terhadap perkembangan anak ataupun dalam program. Berbagai bentuk dokumentasi tersebut seperti rekaman pengamatan, hasil belajar, rekaman ilustrasi, pengalaman praktek anak, foto, buku, dan video. Tujuan dokumentasi tersebut yaitu untuk melihat bagaimana anak belajar dan apa yang dipelajari anak. Selain itu, dokumentasi tersebut secara praktis dapat dilihat oleh orang tua dan anak sebagai bahan diskusi untuk diketahui oleh orang tua terkait dengan kemampuan anak yang sering terlihat di rumah dan di sekolah. Nah, kemudian profesionalisme itu sendiri adalah sebutan yang mengacu kepada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Menurut Suyanto dan Asep Jihad, kualitas profesionalisme seseorang didukung oleh beberapa kompetensi, yaitu keinginan untuk menampilkan perilaku yang mendekati standar ideal, selalu meningkatkan dan memelihara citra profesi, senantiasa mengejar kesempatan pengembangan profesional yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas pengetahuan dan keterampilannya, mengejar kualitas dan cita-cita dalam profesi. Oleh karena itu, guru profesional adalah guru yang dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan memiliki keinginan untuk terus meningkatkan profesinya dengan banyak belajar untuk menambah pengetahuan terkait dengan profesi yang dijalani. Dengan demikian, profesionalisme pendidik anak usia dini adalah sikap pendidik anak usia dini yang berusaha untuk meningkatkan kemampuannya secara profesional dalam mendidik anak usia dini. Terkait dengan profesionalisme tersebut, salah satu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidik PAUD adalah dengan memberikan pelatihan-pelatihan atau diklat untuk para guru. Usaha lain yang dilakukan yaitu dengan mengikut sertakan guru pada pendidikan dan latihan profesi guru atau yang disingkat dengan PLPG. PLPG tersebut merupakan program untuk sementara ini dapat diakui sebagai sarana untuk memberi guru-guru sertifikat sebagai guru PAUD dengan harapan peserta yang lulus PLPG memiliki kompetensi yang lebih baik. Selain itu, sikap mental terkait profesionalisme tersebut harus pula ditunjukkan oleh guru PAUD dalam bentuk tindakan nyata. Sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.